warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai kaidah atau unsur-unsur kebahasaan teks cerita fantasi. Mari kita saksikan bersama-sama. Satu, penggunaan kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau kata benda. Penggunaan kata ganti dalam cerita fantasi adalah kata ganti orang sebagai sudut pandang penceritaan. Kata ganti orang merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan nama seseorang. Kata ganti orang dibagi menjadi 3, yaitu kata ganti orang pertama tunggal, contohnya saya, aku, daku, ku. Lalu kata ganti orang pertama jamak, contohnya adalah kami, kita. Dan kata ganti orang kedua tunggal, contohnya yaitu engkau, kamu, anda, dikau, kau, mu. Kemudian kata ganti orang kedua jamak, contohnya adalah kalian, kamu, atau bisa juga kamu sekalian, anda, atau anda sekalian. Dan terakhir adalah kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga tunggal, contohnya ia, dia, beliau, nya, dan bisa juga menggunakan nama orang. Lalu kata ganti orang ketiga jamak, contohnya mereka, nya, dan bisa juga menggunakan nama orang. Yang dimaksud dengan kata ganti orang pertama adalah orang yang sedang berbicara atau bercerita. Kemudian yang dimaksud dengan orang kedua adalah orang yang diajak berbicara atau yang menyimak cerita. Nah, kemudian orang ketiga adalah orang yang dibicarakan atau diceritakan dalam cerita tersebut. Kalau si penulis cerita itu sendiri termasuk ke dalam kategori orang pertama. Dan kalau orang kedua adalah kita yang membaca cerita tersebut. Nah, kalau dalam cerita fantasi biasanya yang digunakan adalah orang pertama dan orang ketiga. Dua, penggunaan latar. Penggunaan latar dalam teks cerita fantasi dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contoh latar tempat. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Laboratorium berantakan. Semua peralatan pecah. Anehnya, hanya laptopku yang masih menyala. Contoh latar tempat di sini adalah di rumah bergaya kerucut, kemudian ada juga latar tempat di sebuah laboratorium. Kemudian contoh latar waktu. Tengah malam tak ada bintang di langit itu. Mendung hitam nampak menggumpal. Lolongan anjing bersahut-sahutan menyambut malam yang semakin larut. Contoh latar waktu yang ditunjukkan di contoh kalimat ini adalah kata tengah malam. Lalu contoh latar suasana. Setetes air mata jatuh dari wajah sang ratu. Tidak sepatah kata pun terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Nah, suasana yang digambarkan pada contoh kalimat ini adalah suasana kamar yang sunyi dan penuh dengan kesedihan. 3, penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Makna kiasan merupakan bentuk dari makna yang bukan makna sebenarnya. Lebih tepatnya, membandingkan atau menyamakan suatu objek dengan hal yang lain. Contoh, bunga desa itu begitu menawan. Kalimat tersebut merupakan kiasan untuk wanita cantik yang ada di suatu desa.
kata yang dimaksud kata kiasan di sini adalah bunga desa. Kemudian contoh yang kedua, alien bertubuh besar dengan hidungnya yang menjulang sedang mengendus sekeliling. Kalimat tersebut merupakan kata kiasan, yaitu kata kiasan dari hidung yang mancung. Kata yang mana yang dimaksud? Yaitu kata hidungnya yang menjulang. Nah, hidungnya yang menjulang sama dengan hidung yang mancung. 4. Konjungsi temporal, kata sambung atau kata hubung penanda urutan waktu. Konjungsi temporal merupakan kata hubung sebagai penanda urutan waktu. Penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Misalnya contoh kata setelah itu, ketika, sebelum, bersamaan dengan itu, lalu, kemudian, akhirnya, sehabis itu, hingga, selesai, sambil, selagi, sejak, tatkala, seraya, selamanya, dan masih banyak lagi contohnya. Nah, contoh bentuk kalimatnya adalah setelah buku terbuka, aku terseret ke masa lampau. Konjungsi temporalnya adalah kata setelah. Contoh yang kedua, 2 tahun kemudian, Varta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatau. Konjungsi temporalnya adalah kata 2 tahun kemudian. 5. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah dalam cerita, atau sebagai penunjuk adanya situasi mengejutkan dalam suatu kalimat. Contohnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Di tengah kebahagiaannya, datanglah musibah itu. Nah, dari ketiga contoh ini, kata yang menunjukkan ungkapan keterkejutan adalah kata tiba-tiba, kemudian kata tanpa diduga, dan kata di tengah kebahagiaannya. 6. Penggunaan dialog atau kalimat langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat kutipan yang diucapkan langsung oleh pembicara tanpa melalui perantara apapun. Ciri-ciri kalimat langsung berupa lisan. Dikatakan secara langsung oleh pembicara kepada lawan bicara tanpa perantara atau pihak lain yang berperan sebagai penyampai pesan. Ciri-ciri kalimat langsung berupa tulisan. 1. Menggunakan huruf kapital pada huruf pertama pada kalimat yang diberi tanda petik. Contohnya, Surya, apakah semua dokumen sudah lengkap? Tanya Pak Andre kepada Surya. Huruf S pada kalimat langsung tersebut menggunakan huruf kapital setelah tanda petik. Ciri yang kedua, menggunakan tanda koma untuk memisahkan antara kalimat petikan dengan kalimat pengiring. Contoh, Pak Andre meminta kepada Surya, Sur, tolong siapkan undangan rapat untuk semua pegawai. Nah, tanda koma tersebut digunakan untuk memisahkan antara kalimat petikan dengan kalimat yang mengiringinya. 3. Menggunakan tanda kutip untuk mengawali dan mengakhiri kalimat pada kalimat langsung. Contoh,
Surya, apakah ada perubahan jadwal untuk rapat besok? Tanya Pak Andre. Tanda petik atau tanda kutip digunakan di awal kalimat dan akhir kalimat. Di akhir kalimat, jika menggunakan tanda tanya, maka harus disertai dengan tanda kutip setelahnya, seperti yang ada pada contoh di video ini. 4. Pada kalimat langsung yang berupa dialog berurutan, menggunakan tanda baca titik 2 sebelum mengawali kalimat langsung. Sekian penyampaian pada video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah setia menyaksikan. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.